Kuatnya aroma politik khusus di balik pembatalan mutasi anak Tri Sutrisno, Letjen Kunto Arif. Pengamat politik Citra Institute Efriza menyebut bahwa aroma politiknya sangat kuat karena Prabowo disebut membuat keputusan tak adil itu untuk membela Presiden Jokowi. Efriza menduga Jokowi ikut andil dalam mutasi Letjen Kunto Arif dari Pangkogap Wilham I dimutasi ke jabatan staf khusus KSAD. Mutasi itu terjadi setelah mantan Wapres Tri Sutrisno ikut menandatangani Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kalaupun hal itu dibantah oleh pihak TNI, maka hal itu kemudian membuka bobrok lain dari lembaga negara tersebut. Artinya manajemen TNI sangat buruk. Di balik polemik itu, menurut Efriza, Prabowo sekaligus seolah menitip pesan peringatan keras untuk Gibran Rakabuming Raka dan juga Jokowi. Iya, terkait apa yang terjadi dengan mutasi ini sangat jelas bahwa mutasi ini adalah yang pertama catatan bagi saya atau dari saya adalah ini terlalu terburu-buru dalam hal ini terburu-burunya dengan tingkat ketidakcermatan. Nah, ini sangat fatal karena satu hari kemudian diralat. Peristiwa ini pernah terjadi, itu di 2017 pernah, misalnya di eranya Pak Gatot. Namun kalau kita melihat jaraknya sekitar 15 hari dari tanggal 4 kemudian diperalat tanggal 19. Dan itu terkait dengan pensiun. Saat itu adalah dalam hal ini Edi Rahmayadi, dan ini adalah hal yang terkait bagaimana mutasi ini ternyata berhubungan dengan pensiun. Nah, kalau ini kasus ini sangat berbeda. Mutasi ini memang bukan hanya satu, ada sekitar 7 orang yang mutasinya dibatalkan. Namun aroma politiknya itu begitu kencang. Dan walaupun sudah dibatalkan, dengan pernyataan dari Kapuspen TNI untuk menunjukkan bahwa tidak ada aroma politik, jelas bahwa kalau tidak ada aroma politik, ini menunjukkan selain ketidakcermatan adalah ketidakprofesionalan dari TNI sendiri. Dan ini menimbulkan gelisah nantinya bagi para perwira, bagaimana atau panglima tertinggi mereka melihat jabatan, promosi atau mutasi nantinya, hal ini benar-benar memberikan gairah kepada mereka untuk bekerja dengan baik, benar, dengan jenjang yang jelas. Kalau saat ini dengan mutasi yang tidak cermat, ini menunjukkan kekhawatiran mereka. Jangan-jangan mereka bisa digeser dengan waktu yang tidak jelas, dengan rangkaian pekerjaan mereka yang juga tidak jelas, apakah sudah dianggap selesai atau ternyata belum. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, berikutnya adalah yang ketiga. Dengan situasi mutasi ini, juga tidak bisa dipungkiri aroma politik begitu kencang. Karena apa? Karena namanya adalah terkait dengan anaknya Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-6, dan terkait dengan Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan untuk melakukan pencopotan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Dan ternyata yang kena mutasi adalah berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang mau dimutasi adalah anaknya Bapak Tri Sutrisno, sedangkan yang menggantikan posisinya ataupun yang hadir diberikan kepercayaan yaitu dari ajudannya Bapak Joko Widodo. Dan ini aroma politiknya jelas sangat kental. Padahal
Nah, ini catatan yang ketiga yang ingin saya garis bawahi adalah institusi TNI dengan purnawirawan TNI sudah terpisah. Purnawirawan TNI artinya mereka sudah sipil, mereka sudah rakyat biasa. Sedangkan institusi TNI berada wilayahnya di barak. Namun aroma politik ini tidak bisa dianggap tidak ada, tidak bisa diabaikan karena peristiwa ini terjadi hanya berlangsung 1 hari saja dari mutasi kemudian dibatalkan. Itu adalah pengantarnya, Mbak. Baik, Bang Efrisa, begitu tadi Bang Efrisa sempat mengatakan begitu ya, bahwa poin ketiga juga menjadi sorotan ketika posisi Lejen Kunto Arif ini kemudian digantikan oleh ajudan dari Jokowi begitu ya. Lantas apakah menurut Bang Efrisa sendiri ada dugaan keterlibatan dari Jokowi begitu dalam mutasi Lejen Kunto Arif ini menjadi staf khusus KSAD? Ya, jelas. Peristiwa ini bisa dianggap satu sisi ini yang perlu ditelusuri sebenarnya. Dan ini yang perlu mendapatkan jawaban. Dan ini harus dijawab sebenarnya oleh Panglima TNI. Ada masalah apa TNI sampai mutasinya kok bermasalah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada hubungan apa antara TNI dengan mantan Presiden Joko Widodo? Kenapa aroma politik kok bisa menyengat ke dalam? Dan hubungannya adalah korelasinya, kok yang dimutasi adalah anaknya Tri Sutrisno, sedangkan yang mendapatkan tempat atau diposisikan yang baru adalah ajudannya Bapak Jokowi waktu menjadi presiden ataupun menjabat sebelumnya. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dijawab oleh Panglima TNI. Mereka tidak bisa hanya mengatakan bahwa ini adalah profesional dan ini terkait dengan masa bakti dan ini terkait dengan pensiun, tapi dua hal catatan tadi itu harus dijawab dan harus diberikan ketenangan kepada publik. Karena apa? Karena situasinya adalah bukan hanya TNI, tapi kita melihat kemarin dalam kasus Sespemipen Polri yang tiba-tiba datang ke sana, ke rumah kediaman Pak Joko Widodo, kemudian mereka tidak lama juga menghapus foto antara mereka dengan Pak Jokowi, menghapus foto tersebut. Dan begitu juga sebelumnya para atau beberapa mantan menteri itu menyatakan Pak Jokowi adalah bos, kemudian mereka meralat. Dan hal-hal ini menunjukkan bahwa ada tarik-menarik kepentingan, tarik-menarik pengaruh, bukan hanya antara presiden dengan wakil presiden, yaitu Prabowo dengan Gibran, tapi juga antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Dan tarik-menarik ini begitu kental. Dan semestinya institusi TNI maupun Polri maupun ASN itu semua mereka menyadari bahwa mereka adalah pembantu eksekutif atau pembantu presiden. Mereka di bawah kekuasaan presiden dan mereka harus soliditasnya, loyalitasnya kepada kepala negara, kepala pemerintahan, dan itu adalah Presiden Prabowo yang legal dan bukan sekedar administratif. Jadi tidak boleh di dalam negeri ini ada satu orang kepala pemerintahan, satu lagi adalah kepala politik mereka. Dan ini adalah kesalahan besar. Dan aroma politik ini sebenarnya sudah tercium oleh Prabowo. Bahkan Pak Prabowo ini menunjukkan suatu hal yang sangat baik. Ia menyatakan bahwa Panglima Polri, dalam hal ini Kapolri maupun Panglima TNI, itu sudah dinyatakan tidak akan dicopot dalam waktu dekat. Dan ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin mensolidkan dari kabinetnya dan juga para pembantunya, yaitu Kepala Kepolisian RI, kemudian Panglima TNI, dan ini harus di
jawab dengan soliditas yang baik. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah merasa bahwa keterpilihan mereka atau mereka diangkat karena Pak Jokowi sehingga merasa ada balas jasa atau utang budi. Baik, Bang Efriza. Bang Efriza tadi sempat mengatakan begitu ya, bahwa mutasi yang dilakukan secara singkat gitu pernah terjadi begitu ya tahun 2017, namun berselang waktu 15 hari. Namun kali ini begitu ya cukup sangat singkat, dan apakah Bang Efriza begitu mengendus adanya kejanggalan ataupun tidak lazimnya atau langkah yang memang pembatalan mutasi ini terjadi di tubuh TNI? Iya, ada sesuatu yang benar-benar tidak lazim adalah surat itu keluar 29 April dan kemudian diralat sehari kemudian. Dan asumsinya yang sangat kuat, sangat liar adalah mengapa meralatnya ini dengan asumsi bahwa tugasnya dari Kunto Arik Wibowo ini belum selesai. Kalau memang belum selesai, catatan itu semestinya sudah ada. Dan yang kedua, tidak terkait dengan atau tidak ada hubungan yang sangat korelasinya begitu besar dengan adanya para perwira yang pensiun. Dan ini menunjukkan bahwa korelasi-korelasi yang tiba-tiba dinaikkan ini menjadi korelasi yang menjadi pertanyaan bagi publik. Apakah benar seperti itu, bahwa ini terkait dengan struktur, ini terkait dengan mekanisme yang belum selesai. Dalam hal ini ada yang pensiun, dan kemudian bagaimana mendistribusikannya, dan kemudian bagaimana mengaturnya, dan yang lebih fatal adalah tadi penyataan bahwa Kunto Arik belum selesai tugasnya, masih ada 3 bulan ke depan. Dan masih ada 3 bulan ke depan, kenapa baru sekarang disadari? Dan kenapa dibatalkan dalam waktu 1 hari? Apakah institusi TNI tidak punya secara penilaian terhadap kinerja panglimanya ataupun para perwira tertingginya atau perwira-perwira lainnya? Nah, ini yang menjadi catatan. Yang kedua adalah apakah evaluasi terhadap seluruh daerah itu tidak dilakukan dengan cara yang baik, tepat, dan dengan cara yang tidak menyengat aroma politik. Dan tentu saja yang ketiga adalah pertanyaannya, di mana letak merit sistemnya TNI ini? Apakah benar-benar hal ini ada unsur merit system atau ini adalah ada unsur kepentingan politik semata? Nah, ini yang terlihat sekali menyembul dari proses tadi yang dibatalkan dalam waktu 1 hari dan kemudian dinyatakan bahwa ternyata Kunto Arik Wibowo ini dalam waktu 3 bulan masih belum selesai tugasnya, dan ini luar biasa sekali ralatnya. Terlihat sekali tidak ada penilaian, tidak ada laporan kinerja dan segala macam dengan cermat ya. Baik, Bang Efriza. Kemudian terendus begitu ya aroma politik di balik pembatalan mutasi ini. Apakah menurut Bang Efriza juga Presiden Prabowo Subianto ini ikut andil dalam pembatalan mutasi dari Letjen Kunto Arik? Iya, diduga kuat memang ada intervensi dari Pak Prabowo. Dan intervensi dari Pak Prabowo dengan membatalkan mutasinya Letjen Kunto Arik Wibowo itu disambut positif oleh masyarakat. Yang pertama alasannya bahwa Pak Prabowo sedang bertindak tegas. Dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah panglima tertinggi dan dia yang memegang kekuasaan tertinggi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara sesuai dengan yang ada diatur pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 yang pasca amandemen maupun sebelumnya. Dan ini adalah catatan pertama. Catatan kedua adalah ini menunjukkan gairah masyarakat
terhadap kepemimpinan Prabowo. Ternyata Pak Prabowo ini tegas bahwa dia tidak ingin lagi pemerintahannya direcoki oleh intervensi dari luar maupun oleh persaingan antara dirinya dengan wakil presiden Gibran. Mengapa ini perlu dilakukan oleh Pak Prabowo? Karena bagaimanapun yang memimpin republik ini adalah presiden, sedangkan yang membantunya adalah wakil presiden. Dan itu adalah catatan ketegasan Prabowo. Dan yang ketiga adalah apa yang dilakukan Prabowo ini pada dasarnya adalah memberikan kebaikan bagi Gibran, memberikan kebaikan bagi Pak Joko Widodo. Kalau mutasi itu dilakukan, apa yang terjadi? Bisa terjadi chaos politik misalnya. Bisa terjadi demonstrasi besar-besaran di masyarakat. Kenapa? Karena urusan Forum Purnawirawan TNI yang berbeda dengan institusi militer setelah pasca reformasi, mengapa itu dikait-kaitkan, ditautkan, bahkan jaraknya itu tidak berbeda jauh antara Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pencopotan Gibran, kemudian dibalas dengan mutasi yang akan dilakukan saat itu, atau suratnya sudah keluar dan kemudian dibatalkan. Dan ini artinya Pak Prabowo sebenarnya sedang menyelamatkan mukanya Pak Jokowi, sedang menyelamatkan wibawanya Gibran. Kalau tidak, maka apa yang terjadi? Yang terjadi masyarakat semakin kesal, masyarakat semakin kecewa terhadap perilaku yang mungkin saja tidak dilakukan oleh Pak Jokowi secara langsung, tapi mungkin melalui orang-orang terdekatnya, tapi sudah kembali mencoreng wajah Pak Jokowi. Karena bagaimanapun Pak Jokowi punya legasi terbaik, legasi yang baik bagi negeri ini, dan kita tidak boleh melupakan itu untuk pembangunan infrastruktur. Tapi secara politik, Pak Jokowi ini seringkali offside. Seringkali wajahnya adalah merecoki pemerintahan. Dan itu diselamatkan oleh Pak Prabowo. Kalau tidak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Forum Purnawirawan TNI maupun gairah di parlemen semakin tinggi untuk mencopot, untuk melakukan impeachment ataupun melakukan pemeriksaan, dalam hal ini interpelasi atau angket terhadap Gibran Rakabuming Raka, karena permainan politik di dalam tubuh TNI. Dan bisa jadi malah yang terjadi adalah TNI tidak solid, dan dampaknya adalah merugikan bagi negara. Dan ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan dugaan intervensi ini adalah saya sambut dengan positif. Masyarakat pun tentu menyambut dengan positif. Dan ini adalah bukti bahwa Pak Prabowo sedang menunjukkan ketegasannya, sedang menunjukkan otoritatifnya, sedang menunjukkan bahwa dialah yang punya legitimasi dan bukan sang mantan. Baik, meskipun begitu apakah Bang Efriza juga, setuju begitu ya dengan polemik ini, menguatkan bahwa isu matahari kembar itu memang ada di pemerintahan saat ini, Bang Efriza? Ya, dengan adanya polemik ini, bukan hanya isu matahari kembar yang muncul di permukaan, tapi ini adalah pembuktian bahwa matahari kembar itu memang ada. Matahari kembar ini dalam arti bukan sama-sama punya kekuasaan, tapi ini dalam arti yang satu kekuasaannya legal dari rakyat, sedangkan yang satu adalah kekuasaannya secara ilegal, ataupun dalam hal ini dia sekedar sang mantan. Artinya apa? Pak Jokowi itu tidak sadar, tidak menyadari bahwa dirinya dibawa oleh Pak Prabowo sebagai bagian dari Prabowo ingin terbentuknya presidensial club, yaitu para mantan presiden ataupun wakil presiden turut membantu pemerintahan, bukan merecoki pemerintahan. Dan ini adalah gambaran nyatanya. Dan yang kedua adalah ini juga sebagai warning atau peringatan bagi Gibran bahwa
Pak Prabowo bisa tegas kalau dalam hal ini pembantu presiden untuk mengamankan negara ini direcoki, untuk ketertiban dan keamanan negara ini direcoki. Kalau urusan politik, Pak Prabowo masih bisa menerima. Misal saja dengan para menteri yang datang ke kediamannya Pak Jokowi. Ia masih bisa menerima karena alasannya adalah ini urusan politik. Jadi asumsi politik, kemudian ada tendensi politik maupun kepentingan-kepentingan politik masih bisa ditolerir. Tapi untuk negeri ini, untuk rakyat, lembaga-lembaga atau institusi yang terkait dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk ketertiban dan keamanan itu tidak boleh direcoki. Dan ini artinya Pak Prabowo menyadari bahwa dia adalah panglima tertingginya. Dia adalah panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia yang biasa diterjemahkan oleh Presiden Soekarno. Dan ini membuktikan bahwa semua aparat dalam hal ini keamanan dan ketertiban baik Polri maupun TNI berada di bawah komandonya Presiden. Secara otomatis bahwa yang bisa direcoki, yang bisa dilakukan manuver oleh Pak Jokowi diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo dan dibiarkan itu hanya untuk para politisi, kepentingan politik pragmatis saja. Karena bagaimanapun Gibran silakan saja untuk berjuang di 2029 maupun Pak Jokowi untuk membesarkan PSI ataupun Kaisang sekalipun dari keluarga Jokowi tidak masalah, tapi jangan ngerecoki keamanan dan ketertiban. Itu pesan penting dari Pak Prabowo. Baik, Bang Efrisa, kemudian melalui polemik ini begitu ya, apakah ini juga menjadi bentuk ujian netralitas dari TNI sendiri? Dan selain itu terkait polemik pembatalan mutasi ini juga beberapa pihak kemudian mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subianto begitu ya, diganti karena dinilai terlalu mudah untuk diintervensi. Bagaimana pendapat Bang Efrisa terkait hal itu? Dan ini bukan menjadi pertama kalinya begitu ya, Panglima Jenderal Agus Subianto didesak untuk diganti. Iya. Apa yang terjadi ini jelas bahwa TNI memang harus menyadari reformasi TNI, mengembalikan TNI ke barak itu penting dan itu harus dijaga marwahnya. Jangan sampai terintervensi atau terrecoki atau terganggu dalam hal ini. Dalam hal mutasi itu biasanya ada tim penilai. Tim penilainya inilah yang semestinya tegak lurus. Mereka melihat dari dasarnya. Jadi tidak boleh mereka melihat dari luar jendela ataupun mereka melihat dari siapa yang membawa pesan di balik layar. Tapi mereka harus benar-benar berbicara, melihat data dalam internalnya. Dan sisi yang lain, ini membuktikan evaluasi di dalam internal TNI harus dilakukan, wajib dilakukan. Selain itu, merit system harus benar-benar dijalankan dan untuk hal-hal yang terkait dengan masa bakti, purna tugas, dan segala macam, itu benar-benar harus rigid, harus benar-benar dikuasai oleh para penilai. Dan berikutnya adalah, ini yang terpenting juga, bahwa mengganti Panglima TNI sudah dinyatakan oleh Pak Prabowo. Panglima TNI dan Kapolri itu tidak ingin diganti oleh Pak Prabowo saat ini. Artinya apa? Pak Prabowo menyampaikan pesan kesalahan dari Kapolri misalnya dengan tragedi Parcok ataupun tragedi yang lain, kemudian adapun dengan Panglima TNI dengan mutasi masih bisa diterima, bahkan dengan jok dan jenaka bahwa kedua-duanya punya nama yang sama dengan Pak Prabowo Subianto. Yang satu Pak Kapolri adalah Listio Sigit Prabowo, yang kemudian satu lagi Agus Subianto. Dan ini artinya apa? Namanya adalah kedua-duanya sama. Kalau digabungkan Prabowo Subianto, artinya mereka juga harus menyadari kalimat itu jenakanya, bahwa mereka di bawah komando Prabowo Subianto, bukan di bawah komandonya
Pak Jokowi, walaupun mereka terpilih di eranya Pak Jokowi. Dan ini menunjukkan bahwa kesadaran itu harus terbangun dan kesadaran itu harus dijaga. Dan sisi yang lain, ini semakin membuat Pak Jokowi terdesak. Pak Jokowi semestinya sudah mulai berpikir untuk tetap di Solo saja, mengurusi keinginan dirinya, mengurusi cucu, dan kemudian ia tidak merecoki masalah-masalah politik. Biarlah Gibran maupun Kaisang bekerja dengan baik sebagai anak muda politik yang tidak perlu lagi dituntun, tidak perlu lagi direcoki maupun dibantu segala macam, karena ia sudah sang mantan. Bukan lagi adanya cawe-cawe Pak Presiden Jokowi kemudian membuat intervensi terhadap pemerintahan itu adalah suatu hal yang lumrah atau sesuatu hal yang dibenarkan. Lebih baik Pak Jokowi menyadari, membiasakan yang benar, bukan menjadikan yang salah itu suatu hal tradisi yang biasa. Baik, Bang Efriza, tadi Bang Efriza juga mengatakan begitu ya bahwa TNI ini sebenarnya seharusnya sudah kembali ke barak dan TNI ini juga perlu adanya evaluasi mengingat polemik yang terakhir ini. Namun Bang Efriza, menurut Bang Efriza sendiri sebagai pengamat, apakah bisa TNI ini benar-benar lepas dari politik dan bagaimana tembok yang harus dibangun agar TNI ini tidak masuk dalam lingkaran politik? Iya, tembok yang harus dibangun adalah mereka menyadari bahwa untuk menjadi Panglima TNI saja sudah jelas ada namanya matra dan itu dibagi Angkatan Darat, Laut, Udara. Tidak selalu Angkatan Darat. Artinya sudah jelas detailnya bahwa itu semua ada penilaiannya. Tidak langsung serta-merta dipegang terus oleh Angkatan Darat. Yang kedua, mereka harus menyadari, mereka sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan dalam hal ini usia pensiun, sudah diberikan batasan-batasannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mereka juga sudah dilibatkan di dalam awalnya 10 lembaga, sekarang 14 lembaga. Artinya, mereka sudah mendapatkan semuanya, baik kesejahteraan maupun anggaran TNI yang begitu besar. Kemudian, untuk apa lagi mereka berada ataupun mengikut serta atau terpengaruh oleh urusan politik. Urusan mereka pada dasarnya adalah untuk pertahanan dan keamanan. Citra TNI itu sangat baik, sangat besar pengaruhnya, dan keinginan masyarakat untuk terus TNI dekat dengan masyarakat juga begitu tinggi. Jadi saya rasa kesadaran itu harus mulai terbangun bahwa TNI yang terbaik adalah TNI yang berada di barak. Reformasi TNI adalah menunjukkan bahwa TNI berada diinginkan oleh masyarakat berada di barak, dan TNI pun sudah diberikan kesempatan. Seandainya mereka mau ataupun gairah politiknya begitu tinggi, pilihannya cuma dua, pensiun dini atau menunggu selesai purna tugasnya atau menjadi purnawirawan. Jadi semuanya sudah diberikan, jadi tidak perlu lagi mereka genit-genit politik dan tidak perlu lagi mereka merasa bahwa yang mengangkatnya adalah Pak Jokowi, kemudian mereka loyalitasnya kepada Pak Jokowi. Kalau seperti itu menunjukkan Panglima TNI loyalitasnya ganda. Bagaimana dengan negeri ini? Harusnya Panglima TNI loyalitasnya kepada negara. Siapapun yang memilihnya, mereka hormat karena itu adalah Panglima tertinggi dari Republik Indonesia untuk mengatur ataupun menggerakkan angkatan perang. Dan itu di bawah kendalinya Presiden. Baik, Bang Efriza, tadi Bang Efriza juga mengatakan begitu ya bahwa Prabowo ini diduga ikut andil dalam pembatalan mutasi dari anak Tri Sutrisno begitu. Namun setelah polemik ini, bagaimana seyogianya Prabowo ini harus bersikap karena tidak bisa dipungkiri begitu ya bahwa Prabowo juga merupakan mantan dari TNI. Ya, jelas Pak Prabowo menunjukkan sikap tidak pernah terpancing dalam urusan politik. Bahkan ia menyelamatkan wajah Gibran melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Wiranto dan membawa pesan dari Pak Prabowo.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, ia pun juga tidak menunjukkan dalam hal ini intervensi seperti yang banyak menyembul ke permukaan. Malah dia membiarkan ini diselesaikan oleh internal TNI, yaitu melalui Kapuspen TNI. Dan Panglima TNI pun juga tidak menunjukkan hal-hal komentarnya. Artinya, kondisi kondusif negara, kondisi keamanan negara ini benar-benar dijaga sekali oleh Pak Prabowo. Dan yang ketiga, juga ditunjukkan oleh Pak Prabowo bahwa ia sangat dekat dengan Polri, sangat dekat dengan TNI, bahkan yang terbaru kedewasaan juga ditunjukkan oleh para purnawirawan TNI. Forum Purnawirawan TNI menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran. Dan ini artinya apa? Artinya mereka semestinya tidak perlu khawatir, Pak Jokowi maupun Gibran, karena baik Prabowo maupun Forum Purnawirawan TNI, artinya para purnawirawan TNI, dan sisi yang lain, dari TNI-nya sendiri, mereka tahu demokrasi harus dijaga. Kebebasan berpendapat itu hal yang biasa. Jadi tidak perlu lagi intervensi, tidak perlu lagi begitu khawatir sampai menggunakan alat-alat negara untuk mengamankan kepentingan politik kekuasaan semata. Jadi ini pesan yang saya rasa ini sangat bijak dilakukan oleh pemerintah dan sangat bijaksana mengedepankan rakyat, mengedepankan kedamaian bagi negeri ini, keamanan dan ketertiban. Karena apa? Karena bisa saja Pak Prabowo menunjukkan dirinya yang penuh dengan emosi, tapi tidak dilakukan. Begitu juga dengan Menhan yang menahan diri, atau Panglima TNI pula yang menahan diri. Dan ini artinya sangat jelas, masalah ini sebenarnya bisa jadi emang ada aroma politik, tapi di bawahnya dalam narasi yang melegakan, yaitu ini terkait ketidakcermatan dalam hal menilai mutasi dan promosi semata. Dan itu saya rasa adalah pilihan terbaik supaya negara ini tidak terjadi lagi riak politik, tidak terjadi lagi konflik. Kalau seandainya terjadi intervensi di tubuh TNI dan dibiarkan lepas oleh Pak Prabowo, komentar-komentar dari pemerintah masuk blunder, sudah jelas. Negara ini bisa terjadi chaos ke depannya. Dan itu yang saya rasa sangat bijak Pak Prabowo mengambil keputusannya. Baik, Bang Efrisa, terakhir sebagai closing statement juga dari Bang Efrisa begitu ya, dengan polemik ini apakah terus mengerus kepercayaan publik terhadap dari TNI, Bang Efrisa? Ya, kalau melihat apa yang terjadi, kepercayaan publik terhadap TNI, saya rasa tidak akan berkurang. Kenapa? Karena TNI buru-buru menyadari dan buru-buru mengembalikan posisi mutasi tadi. Walaupun mungkin saja di balik itu kesempatan mutasi itu juga mungkin baik-baik saja bagi Letjen Kunto Arif Wibowo, tapi dalam narasi politik belum tentu. Karena situasinya ayahnya sedang berjuang dalam kebebasan berpendapat dan berdemokrasi di dalam Forum Purnawirawan TNI. Jadi saya rasa polemik ini tidak sampai rakyat menjadi pesimis, menjadi kecewa terhadap TNI. Malah bisa jadi dengan ketenangan pemerintah, ketenangan juga dari Kunto Arif, bahkan yang patut kita acungin jempol dari TNI adalah tidak pernah keluar komentar miring atas mutasi. Baik dari yang dimutasi maupun yang dipromosi maupun ketika terjadi pembatalan. Dan ini artinya mereka benar-benar spirit corps-nya kuat, hierarkinya tinggi, dan kesadaran sebagai perwira tertinggi yang patuh kepada institusi TNI atau institusinya benar-benar luar biasa dijaga. Dan artinya marwah TNI masih terjaga dengan baik. Dan inilah yang saya rasa polemik ini, walaupun beraroma politik, tapi begitu cepat diselesaikan. Dan intervensi Pak Prabowo ataupun kesadaran dari Panglima TNI, saya rasa inilah yang menunjukkan politik Indonesia meskipun ada riak
tetap masih ada kecerdasan dalam intelektual dan kecerdasan dalam melihat kondisi negara ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.